tinggal lentuan pengerasa waranya kalahi lentuan kana kagak pakai babak tempat yang tertentu walaupun kan madu-madu masjid mereka lun ka kaji kan nemit kaji babu itu masjid yang kabut bak pengarah suara seperti malam puasa sawo jadi na saboh mungkin pembangkit untuk bak pengarah suaranya sehingga hanya saja jangan tahu. Cuman dalam pertanyaannya menerangkan pada zaman sekarang. Yang sekarangnya sekarang gino ataupun sekarang kapasannya yang kemungkinan sebab tinggal berduaan karena pengeras suara. Jadi mungkin masa zaman sekarang lah zaman sekarang wate karena pengeras suara. Pertanyaan sekarang ini. Cuma mungkin yang masanya golongnya semua masjid karena harga modal urut terjangkau mahal. Dan keadaan masjid pun kadang-kadang harta kekayaan masjid SPBI yang ulang mungkin terlalu pengeras suara menyojino harga kamera masjid kemudah rezeki jadi mendung masjid kepakai pengeras suara untuk seluruh kegiatan di masjid termasuk juga pengumuman meninggal dan segala-segalanya yang memudahkan. Hadirin jamaah mubahasah yang Tuhan hormati, sebenarnya di tiap-tiap sebuah produk yang baru bagi kita orang Islam pada permulaan memang akan terjadi simpang siur pendapat mendung apalagi yang menyangkut dengan agama. Rajin tetap lumpuh dengan japrok dengan karena tanah bertai tanah karena tanah liu pun dengan kaki lawan pegah bahaya dino karena liu dan lumpuh dengan tanah menancit halnya wadai kamu pengeras suara yo di segi hukum oleh ahli-ahli ilmu agama dari para ulama sejak waktu tamu yang kalkila pada cemkel bangkit dunia mantap bodohnya nah yang terima nah yang terima lagi jino tamu masalah alat di tempat kita yang pilihan tepat-tepat ke kiblat dan tepat pendapat dulu haitin tepat-tepat antara singa mentangkan nyomik sama-sama yang adung kaya temang antara singa mentangkan mentang golong kau tepat jadi nyo dapat tepat hukumnya sama kita dapat tepat hukumnya cuman don mana pendapat lun pegah pendapat yang kana tentang masalah pengeras suara tentang pengeras suara na timuh pendapat harim pakai untuk agama hansah baca khutbah dengan pakai mic
olehnya bid'ah pakai mie bakbet. Sebabnya adalah menghilangkan kemurdian af'alun wa aqwalun dalam salat dan aqwalun dalam zikir, sehingga pakai mic-nya bersama dengan suara radio, karena radio mengantar suara oleh angin, maka mic yang diantar suara oleh talawah. Ya, kalau tidak tahu mic atau wireless, ia adalah suaranya dengan limuni. Maka seluruh sesuatu ibadah yang dipakai dengan suara, maka itu sudah bid'ah dan tidak dibenarkan. Tapi pada kenyataan pendapat yang pegang justru mic-nya, nah pendapat ulama yang pegang justru mic-nya adalah suatu kemudahan bagi kita umat Islam dalam beribadah, sehingga Masjid Madinah yang begitu luas, Masjid Mekah yang begitu luas, bila dibaca ayat itu ilmu mana didengar liurun yang pelosok-pelosok masjid dalam tegak-tegak masjid dengan dami bentuk budaya orang kata dengar. Ini adalah suatu rahmat Allah untuk memperkuatkan dan untuk meratakan pendengaran bacaan-bacaan dalam beribadah. Maka pendapat ulunnya hanafupu bila terpakai mic, baik untuk baca Quran dalam sembahyang, baca Quran dalam tadarus, baca khutbah, pidato dan zikir-zikir yang lain. Pendapatnya ke yang kata sebar ke seluruh dunia, dan pendapat orang yang bunuh pun seolah-olah kagaduh. Jadi mansapoh dunia kau pakai mic, jadi orang yang pegang hanjuk mic, orang hanjuk tam mic-nya hanali kagarip kahilang. Teman punya ke hilung halalung kejekan, yo ke makasud hadir Rasulullah agama baakhir zaman Islamnya baawal garib baakhir garib, sehingga pendapat yang betul gadah-gadah, pendapat yang salah yang bersebar yo ada dikir. Sebab pakon, sebab sekian banyak para ulama-ulama yang membolehkan pakai mic, ahli-ahli sufi juga, urun-urun taat kepada Allah sih. Maka kemungkinan pendapat yang pegang hanjit pakai mic secara mutlaknya adalah kita pegang pendapat yang kanadir ataupun yang nitrat pada masanya. Kemudian dalam hal masalah baca mic di dalam khutbah, baca mic di dalam khutbah, bila mic-nya timbul khilaf pendapat lo, dan sebagian ulama termasuk Abu Kuli, Abi Pasi, Abi Pasi Kuli, tidaknya lepas hari mic, karena suara mic-nya adalah bukan suara asli, sehingga beliau dalam khutbah, beliau nanas kita beliau
sehingga dalam khutbah Hansa pakai mic, jika hana dengar le uring berdoa khutbah pada suara yang hakikat. Cuma pendapat yang berbeda le Habib Basri hana ulama Aceh yang tentang yang beragam. Belum lalu dengar ulama di Aceh yang beragam pendapatnya. Walaupun di seluruh masjid dipakai maka menurut pendapat ulun Tuhan, muka pribadi, hendak takut dikurang lain. Waktu Tuhan baca masalah ini dan masalah hukum-hukum kitab tentang syarat-syarat khutbah, mic-nya adalah bukan lagi suara getanyo yang pegang, karena suara yang getanyo pegang dari bapak adalah kata dengan sebab jimutu mic. Maka bagi dun condro untuk orang baca khutbah supaya gemusu berdiri dengan leureung 40 draw jamaah bila kepada ini. Jika kepada ini diri dengan walaupun hanya diri dengan wate yukusumi lantaran dalam isma wasima khutbahnya khilaf di antara dua tokoh ulama mufti, yaitu Ibnu Hajar dan Muhammad Ramli. Nyekeun Ibnu Hajar memang harus dengar suara langsung apa-apa, suara langsung dan bek karu. Jadi menyo tengah karu handi dengar suara langsung bapak hansa khutbah. Tapi pendapatnya ditentang oleh Muhammad Ramli dan didukung oleh ulama-ulama lain. Dengarnya hana macam bil fi'li, hana dengar bibu, tapi bil kuat. Jika hana karu dia tak dengar, jika hana karu dia tak dengar, lambat iwadai pun dengar dia tak dengar. Tapi nah karu, tapi nah tu nyo dia tak dengar tu. Akibat cerita dia tak dengar tu, dia tak mati karunya, dia dengar tu apa? Yosah khutbah. Jadi dalam halnya bila mic pun sebagai alat yang kan suara kita nyo, menurut Muhammad Ramli khutbah yang kita dengar tak nyo adalah persis seperti yang digunakan oleh pendapat dari Abu Basri, yaitu baca khutbah beliau tak mati ni handi dengar lepet dua orang khutbah hana simak, hana terdengar dah, hana isma, hana pendengar. Sebab syarat khatib berpendengar. Orang jamaah berjidengar, makna jidengar menurut pendapat yang muktamad, menurut jidengar bila diperhatikan dia dengar. Hana macam beri dengar bebut, tapi menurut Ibnu Hajar beri dengar bebut.
Dino dah hilang. Maka dilambiknya tak colongkan suara drama itu suara yang lain. Nanti tak dengar suara mik sebab lagi tak dengar suara radio. Yang ini pun letak timur yang lain. Bagaimana dan Pak Mik nawalah tersebut. Bagaimana orang pernikah Pak Mik. Dia lepu-lepu lain lah. Maka dalam halnya untuk dapat bincangkan hakikat miknya ataupun pengeras suaranya, yang menurut Lun adalah tamat bak yang ikhtiar benda. Menyogedanya baca khutbah benda dengar doa, menyoadan bak mik benda tahu. Adan bak mik tak tahu, bet kita dengar adan pada dia. Menanci zikir-zikir bak mik je taiko. Yang nak tehat bab ni pada dia je kan, tak ada masalah. Jadi dalam segala bidang, miknya adalah penolong, pembantu untuk mengat lebih jelas suara daripada orang yang beribadah kepada jamaah. Maka dalam halnya jid ikut jamaah zikir bab mik, jid turut adan bab mik, dan seluruh sesuatu yang mengaku adan bab mik tak perlu padu. Dan kita yang baca khutbah tapi dengar tamu tu bui dengar le orang berdoa di samping kita jika hana udimik, makanya menurut pendapat orang tuan tentang masalah ini. Jadi kesimpulan ini khutbah tak baca budi dengar le berdoa orang bila tak boleh mik. Seluruh kegiatan doa zikir bamik adalah tasawuf dan jid ikuti, termasuk suut adam, termasuk suut zikir yang lain. Yo hana upu di mik yo kan sampai tu pada jiu, kan sampai lagi pada radio tan. Jadi untuk mengikhtiarkan kita dalam beribadah. Yang undang-undang kesimpulan masalah ni wallahu a'lam.